A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an atluwal Qur'ana faman ihtada fa innama yahdadi li nafsi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Sadaqallahul azim wa sadaqa bihin nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Mujahidin beserta pengurus yang sangat kita hormati dan muliakan, segenap jamaah kajian tafsir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah kita terima sehingga di malam hari ini kita dapat meneruskan kajian tafsir kita dan berusaha untuk mempraktekkan dalam bacaan sholat kita masing-masing. Dengan demikian Fatihah yang menjadi rukun sholat kita bersama nantinya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua dalam hadis yang tadi kami bacakan, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidaklah sah salat seseorang yang dalam sholatnya tidak membaca Al-Fatihah. Maka kitab yang saya akan sampaikan itu bukan kitab tafsir, tetapi kitab fikih yang judulnya adalah Safinatun Najah. Ini kitab dasarnya. Kemudian diberikan tafsir oleh Bapak Dr. Amjad Rasid yang berjudul Tanbihu Dzawil Hijah ila Ma'ani Al-Fadhi Safinatin Najah. Ada satu lagi yang saya kutip secara sempurna, itu kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu Kasyifatus Saja. Jadi semua referensi yang saya cantumkan itu bukan kitab tafsir, tetapi kitab fikih. Kemudian ada yang terupdate, mungkin di antara jamaah sudah dapat bukunya. Saya beli tanggal 4 April tahun 2026 bukunya Bapak Menteri Agama yang berjudul Salat Sufistik, Meresapi Makna Tersirat Gerakan dan Bacaan Salat, oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MAG. Di situ membahas tentang Al-Fatihah itu dari halaman 133 sampai 156. Jadi kalau yang terupdate kajian tentang Al-Fatihah adalah dari Bapak Menteri Agama ini. Oleh karena itu, biar kita memiliki pemahaman yang sama dan bisa meresapi dari apa yang kita baca serta manfaat dari ilmu yang kita dapatkan, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita baca bareng-bareng kalamun itu. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an
fi'lin wa niyati bihi asafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi'in tajahli wa khairati faya rabbi mati'ni bisirri khurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Kajian pada malam hari ini bagaimana rahasia dari huruf-huruf yang ada dalam surat Al-Fatihah. Ini tadi yang saya sebut bahwa kitabnya adalah Kasifatus Saja, karya dari Imam Nawawi, terjemah dari atau syarah dari Sulam Safinatun Najah. Ini cukup didengarkan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tasdidatul Fatihati. Adapun tasdidnya huruf dalam Al-Fatihah itu arba'u asyrata, ada 14 tasdid. Kebetulan malam hari ini kajian kita juga yang ke-14. Di mana saja bismillahi, pada lafaz bismillahi tasdidnya fauqal lami, di atas lam al-jalalah, yaitu Allah. Jadi kalau baca bismillahi itu tasdid yang pertama. Yang kedua ar-rahmani, tasdidnya di mana fauqar ra'i, di atas huruf ra. Bismillahi Ar-Rahman, karena ini mutasil dan juga huruf qamariyah, dibaca Bismillahirrahman. Yang ketiga Ar-Rahimi, itu tasdidnya fauqar ra'i, di atas huruf ra. Ini diulang lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Ini terulang ini. Alhamdulillah fauqal lami, ini terulang. Rabbil alamina, kalau baca Rabbil alamina fauqal ba'i. Itu penulisannya mboten urut nih. Jadi biar tahu redaksi aslinya saya bacakan saja. Faslun, tasdidatul Fatihati utawi tasdid biro-biro al-Fatihah arba'a asyrata iku ono 14. Bismillahi, wonten kalimat bismillah iku fauqal lami, ing dalam huruf lam. Ar-Rahmani, lan lafaz Ar-Rahman iku fauqar ra'i, ing atase huruf ra. Ar-Rahimi utawi lafaz Ar-Rahim iku fauqar ra'i, ing atase ra. Ar-Rahim. Alhamdulillahi utawi lafaz alhamdulillahi iku fauqal lamil jalalati, ing atase lamul jalalah Allah. Rabbil alamina utawi tasdid lafaz Rabbil alamina fauqal ba'i, iku ing atase ba. Ar-Rahmani, lan lafaz Ar-Rahmani fauqar ra'i, tasdid iku ing atase ra. Ar-Rahimi utawi tasdid kata Ar-Rahimi fauqar ra'i, iku ing atase huruf ra. Maliki yaumiddin utawi tasdid lafaz maliki yaumiddin
iku fauqad dali ing atase huruf dal. Iyyaka na'budu utawi tasdid lafaz iyyaka na'budu iku fauqal ya'i ing atase ya. Wa iyyaka nasta'inu lan tasdid lafaz iyyaka nasta'inu fauqal ba'i ing atase huruf ba. Ihdinas siratal mustaqimi utawi tasdid lafaz as-sirata al-mustaqim iku fauqas shadi ing atase huruf shad. Siratal ladzina utawi tasdid lafaz siratal ladzina iku fauqal lami ing atase huruf lam. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin iku ing atase fauqas shadi wal lam. Ini silakan terjemahnya seperti ini. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu tasdidnya pertama pada Allah, lafaz jalalah. Bismillahi jelas. Ar-Rahmani yaitu di atas huruf ra. Ar-Rahman Bismillahirrahmani. Kemudian Ar-Rahimi juga di atas ra. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillahi pada lafaz alhamdulillah ini sama dengan di lamnya lafaz jalalah Allah. Rabbil alamina tasdidnya pada ba. Rabbil alamin. Ar-Rahman sama, Ar-Rahimi sama, Maliki yaumiddin itu pada lafaz dal. Iyyaka na'budu itu di atas ya, wa iyyaka nasta'in di atas ya. Ihdinas siratal mustaqim pada lafaz shad. Siratal ladzina ya ini di atas lamnya alladzina. Ghairil maghdubi siratal ladzina an'amta alaihim. Ini huruf ain. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin itu di atas shad dan di atas lam. Jadi betapa para ulama terdahulu itu menjelaskan secara detail bagaimana saat kita praktek di dalam sholat membaca Al-Fatihah. Dan pangapunten, ini bukan tugasnya para imam, tetapi tugasnya kita semua. Saya ulangi, yang baca seperti ini benar 14 tasdidnya itu semua kita yang melaksanakan sholat, bukan tugasnya para imam. Jadi kita semua wajib tahu, wajib ngerti bagaimana cara baca Al-Fatihah yang baik. Saya yakin semua masjid Al-Mujahidin jamaahnya sudah bisa Pak ya? Alhamdulillah. Ada yang komentar paling guriki ngerti nih. Ada yang komentar gitu. Tapi paling tidak kita sudah pernah belajar. Nah, ini kalau jumlah tasdid Fatihah di tempat-tempatnya tadi sudah dijelaskan secara detail. Penjelasan rincinya itu masih diulangi sekali lagi dengan maksud apa? Pada lafaz ini. Kada ini rada galak niki, Pak. Falau khaffal ya'u min iyyaka niki yang paling galak ya. Seandainya kita semua tidak memberikan tasdid pada lafaz iyyaka, konsekuensinya apa? Lam tasih qiraatuhu. Kalau saat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu tidak kita beri tasdid,
tetapi dibaca enteng, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka cara baca semacam itu lam tasih qiraatuhu, bacaannya tidak sah. Pada lafaz apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tidak sah, fawajaba alaihi i'adatuha. Kalau baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak pakai tasdid, salatnya tidak sah, berarti fawajaba alaihi i'adatuha, harus diulangi lagi. Ini yang paling galak ini. Wa kadza salatuhu in ta'mida wa 'alima. Kalau yang bersangkutan sudah pernah belajar dan ngerti cara bacanya pakai tasdid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau sudah ngerti tapi dijarak, kafaro, maka orang itu menjadi kafir. Ini pendapat ulama ya. Jadi kalau sudah ngerti, sudah pernah belajar, mocone digawe gampang, disengaja lagi, maka dia kafaro. Li'anna iyyaka, karena sesungguhnya lafaz iyyaka tanpa tasjid itu dau'us samsi, sinar matahari. Jadi kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti kita menyembah kepada sinar matahari dan minta pertolongan kepada sinar matahari. Jadi kalau iyyaka itu hanya kepadamu ya Allah. Kalau tidak pakai tasjid, iyyaka hanya ke sinar matahari. Na'budu, saya menyembah, wa iyyaka, dan kepada sinar matahari kita memohon pertolongan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang penting nih, jadi jangan sampai bacanya iyyaka itu tanpa tasdid. Karena kalau tanpa tasdid yang kita sembah adalah sinar matahari. Agamanya siapa? Orang Jepang. Apa? Shinto. Betul ya? Ya, ibu-ibu itu Shinto. Ini tadi penjelasan masing-masing, lebih detail lagi, diulangi biar kita nyantol. Lah, ini yang tadi saya jelaskan. Apabila musolli itu adalah orang yang sholat. Tempatnya sholat disebut musolla. Dalam bahasa Arab, musolli itu fa'il, musolla itu dorof makan. Dorof makan itu adalah kata penunjuk tempat. Dorof zaman kata penunjuk waktu. Kalau musolli itu isim fa'ilnya adalah orang yang sholat. Tidak mentasdid huruf ya pada lafaz iyyaka, maka bacaan Fatihahnya tidak sah dan ia wajib mengulanginya. Tadi terjemahan bahasa Arab di atas. Begitu juga sholatnya tidak sah apabila ia menyengaja dan tahu. Apabila ia menyengaja maknanya, maka ia menjadi kufur. Karena iyyaka tanpa tasdid berarti sinar matahari. Adapun apabila ia mentasdid huruf yang seharusnya tidak ditasdid, maka ia telah berbuat salah dan bacaannya sudah mencukupi. Perbedaannya kalau yang pertama dia tahu maknanya tapi tidak bisa baca, dimaklumi. Tapi kalau sudah tahu, sudah belajar, menggampangkan bacaannya, maka apa Bapak Ibu?
Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Ya, ini tadi yang lainnya tidak bisa kita ulas karena tidak ada konsekuensi dari bacaan itu. Ya, sudah cukup dari ulasan bacaan dari apa yang disampaikan oleh pengarang Kasifatus saja, begitu pula dari Imam Nawawi. Itu kalau tidak salah masih ada syaratnya membaca Al-Fatihah, Mas. Tidak dicantumkan ya. Jadi kalau ini adalah tasbihnya Al-Fatihah, ada satu poin lagi itu terkait dengan bagaimana syarat kita membaca Al-Fatihah. Itu ada beberapa poin, mari kita baca bersama. Surutul Fatihati utawi syarate maos surat Al-Fatihah asratun iku ana 10. Kalau tadi tasdidnya ada 14, kalau syaratnya kita baca ada 10. Yang pertama at-tartibu, nuli-nuli. Tertib itu artinya dari pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim sampai surat ke-7 Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak boleh baca surat Al-Fatihah dari Ar-Rahmanir-Rahim atau dibalik Ihdinas siratal mustaqim maliki yaumiddin Ar-Rahmanir-Rahim Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak diperbolehkan. Syaratnya harus tertib dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Yang kedua, wal muwalatu. Artinya itu hati-hati di dalam membaca. Nah disinilah lalu kemudian dipenggal setiap ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim dan seterusnya. Yang ketiga, wa mura'atu hurufiha. Mura'atu hurufiha itu adalah menjaga kebenaran dari kata kalimat yang kita ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim itu kita jaga saat mengucapkan ba-nya, huruf sinnya, huruf mimnya, kemudian tasdid pada Allah. Bismillah. Jadi tidak ada gunanya kalau kita itu maca betul sekedar baca. Kalau di dalam kitab Kasifatus saja itu dijelaskan syaratnya biar Fatihahnya kita tepat itu harus diperhatikan per hurufnya. Jadi itu mura'atu hurufiyah. Yang keempat, mura'atu tasdidatiha. Kita juga harus menjaga pelafatan pada kalimat yang ada tasdidnya. Tadi berapa tasdidnya Bapak Ibu? 14 tempat. Di mana saja? Pada huruf lam jalalah yaitu Allah. Pada huruf ra ar-Rahman. Pada huruf ra ar-Rahim. Pada huruf dal maliki yaumiddin. Pada huruf ya baik pada iyyaka na'budu maupun iyyaka nasta'in. Pada huruf shad ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina pada huruf alladzina lam an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada huruf dotnya. Yang kelima, wa alla yaskuta sakanatan tawilatan wala qasiratan.
tidak berhenti pada lafaz yang pendek maupun panjangnya, kecuali ditentukan oleh makharijul hurufnya. Artinya kita harus tahu kapan berjalan, kapan berhenti, dengan cara nopo memahami makna setiap kata di dalam surat Al-Fatihah. Selanjutnya yang keenam adalah wa qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalatu. Nomor 6, Al-Fatihah itu harus dibaca secara komprehensif, secara utuh, termasuk bagian dari Al-Fatihah adalah al-basmalatu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Makanya tadi di awal saya sampaikan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi. Tidaklah sah salat seseorang yang membaca Al-Fatihahnya tanpa Bismillahirrahmanirrahim, karena basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Yang ada, yang timbul di benak kita masing-masing, persoalannya adalah basmalah itu dibaca pelan atau dibaca keras. Kalau pelan itu disebut dengan sirrun, kalau keras disebut dengan jahrun. Jadi persoalannya bukan dibaca atau tidak, tetapi dibaca sirri pelan atau dibaca jahrun keras. Ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, seperti tadi kita sholat Jumat itu Bismillahnya oleh Pak Haji Sunarobi dibaca pelan, tetapi tetap membaca karena itu bagian dari Al-Fatihah. Qira'atu jami'i ayatiha minha al-basmalatu. Yang ketujuh, wa adamul lahni al-mukhilli bil makna. Nah, ini yang kaitannya dengan tasdid itu, hendaklah setiap yang membaca Al-Fatihah tidak menghilangkan salah satu dari 14 tasdid yang kami sampaikan di atas. Jadi itu adalah bagian dari upaya kita bersama untuk mendalami surat Al-Fatihah. Ya, ini yang nomor 9 ini perlu saya tekankan. Wa ayyusmi'a nafsahu al-qira'atu. Kita ulangi bareng-bareng biar nyantol di benak kita masing-masing. Wa ayyusmi'a nafsahu al-qira'atu. Sekali lagi, wa ayyusmi'a nafsahu al-qira'atu. Ya. Wa ayyusmi'a yen tomi dan ngetaken nafsahu ing awake dhewe-dhewe apa al-qira'atu maus. Ini penting saya sampaikan. Wa ayyusmi'a nafsahu al-qira'atu. Bacaan itu kalau kita menjadi makmum tidak usah dibanter-banterne. Yang benar adalah cukup diri kita sendiri yang mendengarkan. Ini penting karena dan kata khusyuk diam terbanterne dan keren gitu koncone sira iso. Jadi wa ayyusmi'a nafsahu al-qira'atu, ampun ngantos bacaan kita Al-Fatihah itu dibanterne. Cukuplah telinga kita sendiri yang mendengarkan.
Loh, kenapa ulama sampai mengatur sedemikian rupa? Karena kebanyakan di antara kita ingin menunjukkan kefasihannya, ingin menunjukkan di kanan kirinya sudah baca Fatihah, diantar-banternya. Ya ini, terus kapan kita membaca Al-Fatihah saat menjadi makmum? Adalah saat imam sudah sampai waladhdallin, amin, baru panjenengan membaca Al-Fatihah. Ini juga jarang diketahui. Jadi makmum itu tidak membaca Al-Fatihah saat imam membaca Al-Fatihah. Tugas makmum adalah mendengarkan bacaan imam. Bagaimana Pak? Lalu kemudian kalau imamnya itu baca surat pendek seperti saya, rakaat kedua hanya Al-Kautsar, itu kan hanya 3 ayat. Padahal Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Maka bacaan panjenengan kalau tidak sampai pada waladhdallin itu sudah ittiba kepada imamnya. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Ada pendapat lain, hendaklah imam berhenti sejenak untuk memberikan kesempatan kepada makmum membaca surat Al-Fatihah, baru memulai membaca surat. Panjenengan Jamaah Mujahidin pilih yang mana? Halo? Pilih yang mendengarkan tadi, sudah itu terwakili oleh imam, atau panjenengan pengen imami berhenti sampai jenengan selesai membaca Al-Fatihah baru baca surat. Loh, ini penting saya konfirmasi karena pangapunten ada juga kasus yang disampaikan oleh makmum di salah satu masjid, dan itu jadi temuan yang tidak enak bagi imam dengan cara bikin kotak apa nih, kotak surat, kemudian kotak kaleng ya. Jadi si imam A ini antara waladhdallin dengan bacaan surat terlalu pendek, sehingga makmum tidak berkesempatan untuk membaca surat Al-Fatihah. Kalau karakternya imam kayak gini, diberhentikan saja dari imam. Itu ada. Di mana masjidnya tidak usah saya sebutkan. Lah makanya saya ingin tahu panjenengan makmum di Masjid Al-Mujahidin ini pengennya yang pertama tadi menurut Imam As-Syafi'i atau Imam Maliki berhenti lama sampai makmumnya selesai Al-Fatihah baru baca surat. Oh saya naik. Ya manda makmum kok ya rewel men ya. Jadi pangapunten ya, saya ngaji bukan untuk diri saya sendiri. Jadi saya ngaji, saya bacakan kitabnya itu biar jelas, tidak ada salah paham dan tidak ada prasangka yang tidak diinginkan. Semuanya pengen menjadi orang soleh. Semuanya pengen bareng-bareng masuk surga. Semuanya pengen guyub rukun. Jadi makanya jangan sampai apa yang kita sampaikan itu sak karepe dhewe. Tira imami berkutul, apa berkutul nih? Jadi istilah basa Lamongan nih ngoten. Jadi tidak ada imam yang otoritatif dalam pengertian tidak kompeten itu mboten, tapi adalah bagaimana kita idza amma ahadukum falyukhaffif. Saya ulangi, idza amma, apabila kalian semua menjadi imam, falyukhaffif, hendaklah ringan-ringan saja. Jadi ini adalah konsep yang diajarkan oleh Imam As-Syafi'i, sehingga pendapatnya bacaan imam itu sudah mewakili bacaan makmum. Apalagi profil makmumnya
Kalau profil makmumnya seperti sholat tarawih di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, didone 30 juz satu malam, makmumnya para hufat, saya yakin juga seperti halnya imamnya juga makmumnya juga imam, seimbang, balances. Kalau seperti itu, insya Allah bisa saling tafahum, memaklumi. Yang dikhawatirkan, makmumnya pengen ngegas, imamnya pengen stop. Atau sebaliknya, imamnya pengen kalem, stop, makmumnya pengen ngegas. Jadi ini harus ada kesepahaman. Jadi kalau sudah paham, sama-sama ngerti ilmunya, insya Allah jadi longgar hatinya, tidak sempit. Ngoten nggih? Iya, itu perlu dipahami. Jangan sampai bacaan kita itu mengganggu antar makmum. Wa ayyus ma'a nafsahu qira'atuhu, masing-masing mau sing penting palingane. Yang penting telinga kita mendengar, ora usah dibanter nih. Sama dengan bacaan pergerakan takbir intikal itu, sami Allahu liman hamidah. Ya begitu. Kalau sekiranya telinga kita mendengar, ya secukupnya, tidak usah dibanter nih, karena kedudukan kita sama-sama makmum. Lah kalau imam itu punya kewajiban untuk mengeraskan suaranya. Ini yang ke-10 terakhir, sarang-sarang di wawas. Wa alla yatahallalaha. Dibaleni. Wa alla yatahallalaha. Zikrun ajnabiyun. Ya, diulang lagi. Wa alla yatakhallalaha. Zikrun ajnabiyun, yang artinya tidak boleh setiap bacaan Al-Fatihah dari bismillah sampai waladhdallin itu ada kalimat zikir selain dari lafaz Al-Fatihah. Misalkan jenengan kan kulino diajari ya Luqman, bismillahi masyaallah, la yasuku illallah, bismillahi masyaallah, la yasrifa su'a illallah. Lah ndelala imami maca bismillahirrahmanirrahim, jenengan sibuk, wah kemarin diajari dungane Nabi Khidir, panjenengan bingung, bismillahi masyaallah, la quwata illa billah, bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah, bismillahi masyaallah, kullu nikmatin minallah. Boten pareng. Jadi cukup kita mendengarkan, tidak usah ben ketok walim kote khusuk, itu wambai bismillahi masyaallah, kullu nikmatin min Allah, bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Lah apa ada Pak? Ada. Kalau saya menyampaikan gini ada. Jadi yang sok pengen buanter itu tadi, kata walim sholatin muantep kono maca imam bismillahirrahmanirrahim, dene rawani kalah. Ngono iso aku ya iso. Bismillah. Masyaallah. Lah itu satu tentang bacaan. Yang kedua, karena kita sadar yang kita baca tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, hanya kepada Allah saya menyembah dan hanya kepada Allah saya meminta. Disauti, ya Allah mudah-mudahan gajinya naik 10%. Ya Allah mudah-mudahan anak saya segera diwisuda. Ya Allah, bingung karepe dhewe. Itu tidak boleh. Jadi wa alla yatahallalaha dzikrun ajnabiyyun. Jadi ya sudah, hanya kepada Allah saya
menyembah dan hanya ayo kepada pertolongan di batin mawon. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini naik 20%. Jangan, gak usah dilapatkan. Itu namanya dzikrun ajnabiyun. Apa ada? Ada. Jadi karena saking ngebete, ini deadline harus nyaur utang. Ya Allah, turunkan rezeki hari ini, saya ditagih. Jadi itu pertanyaan yang muncul dari jamaah Bapak Ibu. Jadi bukan kok saya kemudian itu isa-isa nih Pak Fadlan boten. Jadi ada yang bertanya, apakah boleh Ustadz ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kita lafadzkan permohonan yang kita sampaikan. Maka Imam An-Nawawi di dalam kitab Safinatun Najahnya ini tidak memperbolehkan wa ayyatakhallalaha dzikrun ajnabiyun. Jadi ini 10 dari syarat kita membaca surat Al-Fatihah. Pertanyaan saya, di antara sekian jamaah yang hadir, sudahkah terpenuhi bacaannya sesuai dengan 10 kriteria ini? Insya Allah, alhamdulillah. Bersyukur jawabannya insya Allah itu petanda sudah sesuai. Dan alhamdulillah waktunya juga habis. Jadi kita tidak membuka pertanyaan ya. Jadi pertama, tanya boleh. Bu, ini apa? Imam membaca Al-Fatihah kita menerjemahkan dalam bahasa sendiri. Oke, boleh. Jadi tadi kita sampaikan saat imam membaca Al-Fatihah, makmumnya adalah mendengarkan. Bagaimana hukumnya kalau kita menerjemahkan dari bacaan imam? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Pengasih dan Penyayang. Ar-Rahmanirrahim diterjemahkan, dihayati boleh, dan itu cara untuk menambah kekhusyuan sholat adalah dengan memahami bacaan-bacaan sholat. Tetapi tidak boleh diverbalkan. Diverbalkan, diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, imamnya gitu, panjenengan dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Itu tidak boleh diverbalkan. Kalau diverbalkan itu karena sholat adalah aqwalun wa af'alun mufattatahun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Itu bukan bagian dari bacaan sholat. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Maha Pemurah dan Pengasih, Malik Yaumiddin, yang merajai hari akhir dan seterusnya. Jadi cukup di dalam hati. Ngoten nggih? Katanya menarik. Jadi saya inspirasi kenapa bahas ini karena paling tidak ada 3 kitab yang menjelaskan tentang bacaan Al-Fatihah, dan itu kebutuhan kita semua. Sehingga meskipun itu bukan kajian tafsir, saya kaji. Jadi kalau yang kitab yang asli yang kecil ini namanya Safinatun Najah. Kalau yang besar seperti ini itu adalah Tanbihu Dawil Hijah fi Al-Fadhi Safinatun Najah. Kalau yang 900 halaman kitabnya Kasifatus saja yang tadi saya ulas itu juga membahas yang sama. Alangkah ruginya kita tafsirnya sudah ngerti, prakteknya belum bisa. Maka itulah pertimbangan saya, meskipun itu bukan kitab tafsir, saya mempelajari dan belajar bersama dengan panjenengan. Mudah-mudahan ada frekuensi yang sama di dalam kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati dan pikiran kita untuk bisa menerapkan dari apa yang kita kaji pada malam hari ini. Kalau yang mengikuti thariqat, yang ahli sufa, itu bisa bukunya Pak Menteri Agama Nasaruddin Umar,
itu lebih kepada kajian sufistik. Bagaimana setiap lafaz dari Al-Fatihah itu dikaji dari tinjauan orang-orang yang mukasyafah, yang di Indonesia lebih familiar dengan aliran atau faham thariqah. Kalau yang mau detail bagaimana Bismillahirrahmanirrahim secara sufistik dan secara falsafi, bisa beli buku ini. Namanya adalah Sholat Sufistik. Karena baru saya belum tuntas bacanya. Ini adalah dari Pak Menteri Agama. Ada 3 buku. Yang pertama adalah Sholat Sufistik. Yang kedua adalah Islam di Belahan Dunia. Dan yang satunya adalah bagaimana para salikin, orang-orang yang menempuh jalan Allah itu tetap di jalan Allah. Jadi itu 3 buku, harganya hanya 80.000. Jadi karya dari Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Sholat Sufistik, kemudian Islam di Belahan Dunia, dan Tetap di Jalan Allah, 3 buku, masing-masing sama kurang lebih 200 halaman. Itu hanya 80.000. Saya dapatnya tanggal 4 April tahun 2026. Jadi silakan, ilmu itu tidak terbatas. Semakin kita pelajari, insya Allah semakin menambah keyakinan kita semua akan kebenaran Islam ini, dan semakin luas wawasan. Intinya tidak senang ngoreksi orang lain, tidak senang mencari kesalahan orang lain. Itulah ilmu yang bermanfaat. Kalau orang yang tujuan berilmunya kemelinti, aku ngerti dapurmu, orang ngerti, ya itu sudah salah niat. Jadi saya sergap ngaji, dapurmu atau ngaji, itu sudah salah. Jadi ilmu didapat itu adalah untuk perbaikan diri sendiri, tidak membandingkan dengan orang lain. Jadi itulah kenapa saya senang setiap ada ilmu kita update, tujuannya adalah untuk diri saya sendiri, bukan untuk kemudian merendahkan orang lain, bukan untuk menganggap enteng orang lain, bukan untuk mengoreksi ibadah orang lain. Naudzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi mari kita terus menata niat agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang amaliyah, dan itulah yang kita minta. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang dapat ilmu tetapi untuk madani koncone. Jadi itu penting makna dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sehingga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semua dengan ilmu yang ada dalam diri kita masing-masing. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufik waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.